Halo Stickzen, perkenalkan kami Stick Plus, hadir dengan menawarkan produk aplikasi kasir POS yang menampilkan secara profesional layaknya retail-retail ternama, di mana UKM, UMKM, toko-toko, retail maupun agen juga dapat memiliki pelayanan dan teknologi yang sama. Stick Plus hadir dengan memberikan kemudahan dalam mengelola dan menggunakan aplikasi kasir POS. Mulai dari registrasi hingga instalasi, serta tidak memerlukan teknisi software dalam melakukan instalasi. Cukup ikuti panduan dalam channel YouTube ini. Berikut ini panduan dalam menggunakan aplikasi kasir POS Stick Plus. Baik Stickzen, kita mulai dengan registrasi awal. Nah, di sini bisa kita melakukan penelusuran untuk mengetahui apa saja mengenai Stick Plus ini, baik dari tentang kami, ya, fitur-fitur apa aja yang ada di sini, lalu produk bisa di surfing nanti. Ini kita akan masuk ke registrasi POS. Sebelumnya, industri apa aja yang bisa menggunakan dari produk-produk ini? Ya, di sini bisa dilihat industrinya. Kita coba akan registrasi ya. Ya, ini kita masukkan email, contohnya adalah misalkan lalu ini masukkan password Anda ya. Nah, ini buat nama perusahaannya, contohnya misalkan agen Mitra Simbako. Nomor teleponnya bisa Anda masukkan, contohnya adalah misalkan ya, nah ini kita akan daftar. Nah, setelah daftar ini sudah sukses, dia akan langsung masuk ke kolom verifikasi. Nah, di sini Anda silakan masuk ke alamat email yang diregistrasi tadi. Di sini saya menggunakan email di sana ya. Nah, di sini ada masukkan verifikasi. Kita lihat. Nah, ini ada kode verifikasi yang dikirim secara otomatis. Ini tinggal copy aja. Nah, di sini masukkan. Nah, ini masukkan kode verifikasi yang dikirim ya. Tinggal kontrol V aja, copy paste aja ya. Lalu kita next. Nah, kemudian dia akan masuk ke member login. Di sini masuk lagi. Nah, ini masukin password yang tadi Anda buat di depan. Lalu ini klik ya. Ya, sudah masuk ke dalam panel dari profil yang diregistrasikan ya. Di sini tinggal memasukkan alamat dan detail usaha-usaha Anda. Baik, selanjutnya kita membuat di mana lokasi ini usahanya berjalan ya, lokasi usahanya. Ini ambil contoh wilayah Kabupatennya Cimahi, kecamatannya Cimahi Tengah, Baros. Nah,
ini secara otomatis ya. Nah di sini untuk awal, karena di sini ada 3 ya, ada silver, gold, sama diamond. Nah untuk paket produk ini kita bisa lihat di sini di webnya untuk paket-paketnya. Nah untuk semua paket ini kita coba masukkan silver, dan ini adalah gratis ya selama 1 bulan untuk trial. Di sini ada pilih industri apa aja yang sudah ada. Ini di sini adalah tipenya sembako ya, distributor untuk barang-barang yang tersedia. Nah untuk melihat di sini industri usahanya apa aja, di sini bisa kita lihat juga di dalam registrasi. Nah ini sembako, bisa dilihat keterangan. Nah di sini sudah tersedia 5.000 item produk, tinggal nanti masukkan ke dalam stok card-nya. Untuk material juga sudah ada 2.500 item produk beserta barcode ya. Oke, kita coba di sini untuk di industri sembako yang nantinya akan di setup produk sudah secara otomatis, baik kategori, jenis maupun setup produknya. Sini saya coba tes contoh ya, agen sembako, agen mitra sembako ya, contoh ya. Alamatnya Jalan Diaris nomor 45 Baras Cimahi Tengah. Ada pos 13, ini contoh ya. Telepon 08212 3788. Ini bisa di copy paste. Oke, nomor fax kalau ada silakan isi, kalau enggak bisa ditinggalkan saja, kita simpan. Nah, di sini sudah keluar menu engine register ya kan, dan 2 menu ini ya, baik meregistrasi nomor engine. Nanti bagaimana caranya meregistrasi nomor engine di sini untuk report secara online-nya. Nah setelah melakukan registrasi kita, profil kita ya, di sini akan tertera dia uji coba ya, uji coba. Lalu download ini, download aplikasi POS. Oke, dia di sini menunggu, sedang melakukan download. Nah, setelah kita persiapan untuk download, persiapkan juga untuk peralatan kasirnya ya, mesin kasirnya. Ini kita tunggu sampai selesai downloadnya. Ini agak memakan waktu ya. Setelah proses download selesai, kita masuk ke cek ya. Nah ini file name-nya adalah publish post. Di sini kita bisa ekstrak. Kita contoh ekstrak dahulu. Misalkan kita akan ekstrak di desktop ya. Kita akan ekstrak di desktop atau di D atau dimanapun file ini yang akan Anda siapkan untuk engine ya. Oke, setelah kita ekstrak, lalu dia keluar di sini. Nah, di sini ada support, di sini ada cara instalasi, bisa dibaca dulu ya. Cara instalasi kalau fontnya belum ada bisa diikuti ya kan. Untuk instalasi font, untuk cara MSI-nya. Nanti kalau mau install, nah kita install di sini versi 3 di sini ya. Kita masuk ke setup. Di sini versi 14.3, pilih setup file, lalu di sini kita install. Oke. Sekarang kita sedang proses menginstal di mesin POS ya, mesin kasir POS.
install, lalu kita next. Sangat mudah sekali untuk menginstal aplikasi POS ini. Kita tinggal tunggu sampai instalasi aplikasi selesai. Nanti dia akan tampil di shortcutnya di sini ya. Kita tunggu beberapa saat untuk melakukan aplikasi instalasi. Dia akan berjalan sendiri. Video ini tidak saya skip ya. Sampai proses selesai, kita tunggu. Nah, di sini kita tekan yes. Nah, di sini pos retail sudah terbuka ya. Setelah terinstalasi, klik ini. Nah, di sini ada nomor kode mesinnya ya. Nah, kode mesin ini kita registrasikan di sini pada menu panel Form Engine Register. Nah, ini kita add new. Nah, di sini kita bikin kode, misalkan di sini bebas ya, maksimal 4. Misalkan kasir 01. Nah, di sini nama mesinnya saya sebut sini kasir 01. Nah, ini register engine ya. Jadi masukkan nomor engine ini 1073 contoh ya. Karena setiap instalasi dia akan berbeda-beda. 73 C79A. Lalu kita simpan. Oke, registrasi mesin untuk agen mitra sembako ini sudah terregister. Kita close, lalu kita panggil kembali, maka engine ini sudah terregistrasi agen mitra sembako. Oke, sekarang kita coba masuk login dengan password login sesuai login yang ini ya, yang terregistrasi di sini ya. Ini dia team@dev@gmail.com. Contohnya nanti sini sesuai password yang Anda masukkan. Nah, ini login sukses, lalu kita tekan enter. Ya, aplikasi sudah terbuka. Di sini menu. Ya, di sini ada parameter transaksi. Parameter transaksi nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini kategori produk sudah tersedia. Ya, kategori produk sudah tersedia, terinput, jenis sudah terinput juga. Lalu satuan sudah terinput. Ini default ya. Nanti kalau mau Anda tambah silahkan Anda tambah dengan posisi asetnya adalah aset di sini adalah milik Anda sendiri. Jadi untuk ini yang
contohnya yang berbentuk default ini dia tidak bisa di delete ya. Nanti kalau yang Anda buat sendiri, contohnya misalkan baik satuan maupun kategori produk, satuan, jenis yang Anda yang buat sendiri itu bisa dihapus. Misalkan buat satuan apa yang menurut Anda ini kilogram, contoh ya. Ini kita open. Pada saat simpan, di sini akan menjadi aset Anda. Kode Anda adalah 295 sesuai dengan kode wilayah Anda 295. Nah, ini adalah kode di mana kode menjadi autentikasi Anda. Oke. Ini baru dia bisa dihapus. Anda hapus. Dia sudah tidak ada. Input produk ini juga sudah tersedia. Sama halnya, Anda tinggal membuat yang baru juga dengan bentuk di sini aset posisinya default dan ini tidak bisa dihapus. Kalau Anda ingin mulai dari kosong dari nol, Anda tinggal memilih paket yang tadi ada di sini ya, orders. Jadi pada saat di sini Anda sudah dari awal sudah memilih pilihannya yang orders paket. Oke. Di sini barang dia masih kosong. Ini adalah stok inventory Anda. Jadi berbeda dengan produk di sini ya. Produk di sini hanya data-data produk apa aja yang bisa diproses. Nah, untuk selanjutnya untuk masukkan ke dalam stok, ini di sini kita harus melalui proses input supplier, lalu kita membuat pembelian ya. Nah, di sini adalah di mana masuk item ke dalam stok card-nya ini harus melalui purchase order. Di sini masukkan dulu supplier, nama suppliernya. Ya. Untuk registrasi supplier Anda, misalkan ini untuk supplier ya. Nah, alamat suppliernya ada di Jalan Cibunggur contohnya. Nah, suppliernya dia ini apa? Anggap aja dia tuh distributor ya. Nama perusahaannya misalkan PT Niaga Sejahtera. Ini misalkan merek brandnya apa dia, misalkan Aqua. Nomor teleponnya Anda tinggal isi berapa aja, Anda isi. Emailnya kalau mau Anda isi silakan, kalau tidak di strip aja. Lalu ini proses simpan. Nah, ini sudah masuk ya, PT Niaga Sejahtera. Setelah masuk supplier, lalu kita melakukan proses pembelian. Kalau ada invoice pembelian, silakan dimasukkan. Misalkan di sini kita mau membeli Aqua ya, Aqua. Nah, di sini tinggal kita cari aja, misalkan Aqua. Di sini 600 dus ya. Nah, di sini jumlahnya. Nah, di sini kan belum ada harga ya. Di sini kita masukkan misalkan 20 harganya di sini sekitar 45.000. Di sini 900. Lalu kita beli lagi Aqua.
220 dus ya. Kita enter. Harganya misalkan 35.000. Ini kita jual sekitar, kita belinya 40 dus. Setelah di enter, nah ini pilih suppliernya. Nah di sini to stocknya, ini warehouse-nya, gudangnya kita ya, gudangnya. Nah ini ada print and save. Nah, di sini ada totalnya 2.300.000. Nah sebelum melakukan pembelian ini kita clear dulu ya. Ini kita close, kita tentukan dulu di sini parameternya, parameter transaksi. Apa gunanya parameter transaksi ini? Di sini adalah PJ ya. Di sini ada purchase invoice. Jadi dia akan secara otomatis menambah berapa besar profit yang Anda inginkan dari harga beli tersebut. Contohnya untuk pembelian PJ ada teks atau tidak. Ya kalau ada teks, masukkan saja teksnya. Misalkan di sini ada teks. Anggap ini kita non teks ya. Ini kita simpan. Nah ini adalah parameter yang wajib diisi ya. Lalu dari harga beli ini kita mau profit retail ini berapa persen? Misalkan profit retail ini untuk SJ ya. Nah SJ ini adalah kalau kita menggunakan penjualannya menggunakan nota penjualan. Ini menggunakan nota penjualan. Dia kodenya adalah SJ. Kodenya SJ. Jadi di sini ada dua serangan melalui invoice nota penjualan dengan POS. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau nota penjualan ini menggunakan printer ya seperti invoice ya, invoice biasa pakai elek 300. Kalau POS ini dia menggunakan print kasir. Jadi ini sangat penting untuk kedepannya. Dia hanya sekali input aja, misalkan SJ profitnya kita mau ambil misalkan 5%. Apakah ada teks? Kalau kita mau masukkan teks, kita terapkan dia teks, lalu kita simpan. Ya, untuk POS, POS. Nah, di sini kan ada retail, ada grosir. Nah, nanti di mana retail grosir ini? Retail grosir ini nanti di sini. Nah, di sini kita akan kasih form untuk harga yang grosir. Ini POS pos grosir. Kalau ini adalah untuk antrian di sini. Antrian tuh maksudnya kalau ada konsumen yang berikutnya, kita bisa pakai ini tanpa harus menutup. Kalau di sini ada transaksi tanpa harus menutup transaksi yang ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan demokan ya. Nah, ini kita parameter transaksi. Parameter transaksi untuk POS. Untuk retail kita ambil misalkan profitnya 7%. Untuk grosir kita ambil profit 3% ya. Apakah ada teks? Kita kosongkan aja ya. Kita anggap aja ini, lalu kita simpan. Nah, dalam membaca ini berarti untuk penjualan kita akan naikkan harga sekitar 7% ya. Untuk grosir, untuk retail ya, grosir kita 3%. Lalu kalau buat SJ kita buka invoice. Nah, kalau kita invoice profit retailnya 5.000, walaupun nantinya kita bisa rubah di harga jualnya. Tapi kita sudah punya patokan di sini, berapa nanti nilai jualnya. Oke, sekarang kita coba masukkan tadi, parameter ini sudah terisi ya, parameter ini harus diisi, sekali lagi. Setelah sudah diisi, lalu kita melakukan pembelian. Kita bikin purchase order untuk PO pembelian. Oke, kita ambil contoh Aqua tadi ya. Kita ulangi transaksinya. Di sini harga belinya misalnya 45.000. Kita klik 2 kali ya, 45.000.
Untuk jumlahnya kita beli 20. Lalu aqua yang 220 mili. Nah, ini kita klik 2 kali ya. Di sini kita ambil 38.000. Jumlahnya kita beli 30. Oke. Nah, setelah memasukkan item barang ini, kita pilih suppliernya. Dari mana suppliernya ini? Oh, dari PT Niaga Sejahtera. Sudah. Karena di sini tidak ada PPN, jadi tidak keluar ya PPN-nya. Nanti kita lihat pada saat penjualan dia akan keluar PPN-nya 11%. Lalu ini kita print and save. Nah, dia sudah melakukan print. Kalau ke PDF juga silahkan ke PDF. Nanti kita akan cek gimana kalau dia defaultnya ke print, dia langsung masuk ke print ya. Nanti kita lihat keluar print outnya. Sekarang kita cek dulu untuk ininya, untuk printernya. Kita defaultnya ke PDF dahulu ya. Nanti juga akan saya kasih tahu juga bagaimana kita men-setup printer. Ini kan dia setupnya ke sini. Kita defaultnya kita hilangkan dulu ini sementara. Dia print to PDF ya. Oke. Oke, kita close dulu. Kita panggil. Dari invoice di sini kita bisa lihat juga dari laporan data pembelian, kita bisa cek ya. Misalnya kita print juga bisa ya. Ini bisa kita print. Nah, di sini dia PDF ya. Kita contoh misalkan print ulang tadi ya. Kita print rincian di sini karena masih kosong. Dan misalkan di sini dari tanggal 1. Nah, di sini kalau dari tanggal 6 sampai tanggal 8 sampai tanggal 9 ya. Nah, ini dia pembelian yang tadi. Lalu nah, setelah melakukan pembelian, di sini kita proses tahap berikutnya adalah penerimaan barang, karena di sini ya belum masuk item barangnya. Karena apa? Invoice pembelian barang ini kita harus masukin pembelian barang ini ke ini dia data purchase. Nah, ini dia barangnya. Kita harus pastikan barang ini jumlahnya sudah masuknya sesuai untuk di stock card-nya ya. Nah, kita masuk accepted, terima barangnya. Jadi untuk masuk ke dalam stock card-nya. Nah, dan setelah dimasukkan ke dalam stock card-nya, maka di sini akan kosong ya. Jadi invoice PO, invoice pembelian ini di sini akan kosong setelah kita menerima barang. Ya, setelah memasukkan stok barang ini, ya. Untuk bisa masuk ke sini kita logout dulu ya. Kita logout lagi. Kita panggil.
Oke, baru kita di sini kita bisa masuk. Ya, barang ini sudah masuk dan ini sudah bisa kita jual tanpa harus memasukkan konsumen ini ya. Jadi di sini kita bisa jual. Nah, ini contohnya ya. Kita hapus, kita masukkan. Kita lihat misalnya kita mau ada ini, ya, di sini ada 2. Lalu kita enter. Nah, setelah di sini adalah uangnya ya. Misalkan dia uangnya ada 100.000, lalu tekan enter sampai di sini kembalian keluar dan di sini tombol di sini akan bayar. Kita akan coba masuk melakukan transaksi. Oke. Kita coba lihat bagaimana hasil outputnya. Ini pakai PDF ya. Kasir pos. Kalau dia langsung defaultnya ke print kasir, dia akan langsung masuk ke print kasir. Oke, sekarang kita lihat hasil print outnya. Ini adalah hasil print out untuk kertas yang 80 mili. Jadi transaksi dia totalnya 81.000 ya, dengan membeli 2, keluar itemnya 2. Di sini pembayaran 100, dia kembaliannya 18.680. Item quantity-nya 2. Untuk grand totalnya 81.320. Jadi nanti setup untuk setting itunya, printernya dia langsung defaultnya ke printer TMU. Lalu kita akan cek stoker kita. Nah, dia akan keluar ya. Dia kodenya adalah RJ. Ya, RJ ini adalah dari invoice transaksi ini ya. Nah, dia keluar 2 cara membacanya ya. Makanya ketersediaannya tinggal terakhir 28 dengan harga pokok 38.000 ya. 38.000 dengan harga jual 40.660. Nah, kenapa ini bisa 40.660 untuk satuannya? Ya, dari satuan awalnya adalah harga pokoknya 38. Tadi di sini parameter ini kita untuk POS, keuntungan kita untuk retail adalah sebesar 7%. Nah, bagaimana nanti untuk form yang 3%? Adalah form yang ada untuk ini dia, post grosir ya. Nah, di sini dia akan harganya akan berbeda. Dia akan mengambil harga jualnya. Contoh ini harga jualnya 39.140. Nah, ini dia yang membedakan harga antara post grosir dengan post retail satuannya ini ya. Nah, di sini 40.660. Itulah yang membedakan antara pos untuk grosir dan retail. Lalu bagaimana dengan kita membuat satu invoice dengan menggunakan invoice penjualan. Kalau ini dalam bentuk nota kasir, nota kertas print untuk printer kasir, ya, ini adalah untuk nota ya, dalam bentuk nota. Nah, kalau dalam bentuk nota ini biasanya kita harus memasukkan di sini nama konsumen. Jadi di sini saya bilang tadi ada 2 serangan ya, lewat invoice dan lewat POS ini. POS ini kasir ini dengan harga retail dan harga grosir. Kalau di sini kita masukkan menggunakan nota dan kita masukkan dengan nota. Contohnya adalah konsumennya ada di Jakarta, misalkan Jakarta Timur. Ini kita memasukkan nama konsumen ya.
Kelurahan Cilangkap, Jalan Raya Cilangkap, nomor 45. Nah, dia ini klasifikasinya konsumennya apa? Toko atau apa? Kita tulis adalah di sini toko ya, contohnya. Nama perusahaan misalkan Toko Berkat. Ini kalau depannya mau huruf besar silahkan biar lebih bagus ya. Kalau nggak ada NPWP-nya di strip, telepon office-nya misalkan di HP, sama dengan nomor HP, berarti email tidak ada di strip saja. Nah di sini kita bikin status accepted ya, tersimpan. Ya di sini sudah ada konsumen. Nah, di sini kita buat invoice nota penjualan dalam bentuk nota ya. Nah, contohnya kita tadi barang Aqua ini dia 39.900. Jadi kalau dari parameter tadi 5% ya kita ambil, kita buat. Jadi harganya bisa berbeda antara nota pos retail jual satuan dengan pos grosir. Terserah Anda nanti bagaimana mengklasifikasikan. Contohnya ini konsumennya mana? Misalnya Toko Berkat yang tadi kita buat di jalan alamatnya. Nah tadi karena ada PPN ya, kalau kita perhatikan nih, kita clear dahulu, dia menerapkan PPN untuk di parameternya di sini. Untuk SJ ya, untuk nota kita menerapkan PPN 11% dengan profit retailnya, harga satuannya kita naikkan 5%. Jadi kita buat notanya, barang kita lihat di sini stok yang ada, kita anggap aja di sini dia beli 2 ya. Nah di sini pun dia harga bisa dirubah, bisa kita turunkan lagi. Misalkan kita kasih harga 39.000 ya, dari sini kita kali 2. Nah, di sini total sekian. Ini adalah ketersediaannya. Bahwasanya kita ada ketersediaan 28. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah yang kita mesti jual ya, batasannya. Kalau kita tulis di sini 1, keluarnya 39. Tapi kalau dia mau default, silakan aja. Jadi tidak berpatokan kepada presentasi di atas, bisa dikurangi kembali. Contohnya di sini dia beli 2. Biasanya nota ini dia dalam jumlah quantity item banyak barang ya. Lalu di sini dia juga beli Aqua 600 mili ya. Ini dia beli 2. Lalu kita masukkan. Udah. Nah, ini 11% ya, inilah total PPN-nya. Kita print. Ini kita nota penjualan. Kita simpan. Oke, sekarang kita lihat nota penjualan formatnya. Nah, ini adalah format dengan menggunakan, tinggal diatur aja ya, nanti biasanya dia menggunakan print. Jadi dibedakan aja nanti antara isi kasir dengan untuk pembelian di sini. Di sini Toko Berkat. Ini adalah bentuk dalam bentuk nota invoice. LX 300 plus ya biasanya. Oke. Jadi sudah dari mulai pembelian, kita lihat kartu stoknya. Nah, dia akan berbentuknya SJ. Ini 2 item ini. Jadi histori setiap item barang dia akan tertera di sini. Contohnya kalau kita searching
ini penjualan hari ini dan pembelian hari ini. Kalau dia searchingnya misalkan, karena tadi Aqua ya, kita udah searchingnya di A, kalau kita searchingnya misalkan Sampurna, ya dia nggak ada, karena barangnya adanya Aqua. Kalau kita tulis Aqua 220, dia keluarin langsung 220. Inilah histori dari per item barang. Jadi sangat terawasi sekali setiap barang-barangnya. Ya, jadi di sini sudah bisa melakukan secara cepat transaksional Anda. Nah, untuk stok barang ini Anda bisa backup ya. Anda bisa backup dalam bentuk Excel maupun ini laporan kartu stok pun Anda bisa Anda pindahkan ke format Excel. Contohnya ini kita format Excel, mau taruh di mana, di desktop. Oke, sekarang kita lihat di desktop ya. Nah, ini dia. Maka Anda sudah punya backup dalam bentuk transaksi di Excel. Kode barang ini Anda tinggal ini aja ya, kalau mau melihat kode barang ini formatnya Anda bisa atur, misalkan dalam bentuk teks atau apa. Nah, di sini dia sudah terencrypt, enggak dalam bentuk custom atau apa. Tapi di sini dia memang tidak bisa terlihat di sini. Oke, itu Anda sudah bisa backup ke dalam Excel. Ini Anda tinggal bisa coba sendiri ya, kode barang ini. Ini transaksionalnya, ya kan? Ini HPP-nya, ini stoknya. Oke. Ini produknya, nama produknya, satuan. Dan itu pun berlaku bagi ini ekspor sudah sukses. Untuk seluruh transaksional, baik data konsumen, ya, data penjualan, di sini juga Anda bisa backup laporan data supplier Anda juga bisa backup ke Excel. Jadi di sini kami memberikan kebebasan untuk Anda terhadap data Anda sendiri. Nah, untuk produk yang tersedia ini Anda tidak akan bisa backup, karena yang di backup di sini adalah data-data yang ada di stok card Anda. Dan Anda bisa membackup dengan data produk yang Anda setup sendiri. Di sini Anda pun bisa melakukan setup sendiri ya. Dan Anda bisa menghapus juga produk tersebut. Baik, kita coba untuk bagaimana kalau kita melakukan untuk antrian ya. Nah, ini contoh di sini kita ada transaksional ya. Lalu di sini dia melakukan pembelian lagi, nah, tapi dia masih belum selesai dalam transaksional atau dia sedang mengambil barang yang lain, tapi di sini satu sisi ada konsumen baru lagi melakukan pembayaran. Di sini kita bisa masukkan untuk antrian ini. Nah, di sini dia misalkan hanya beli satu, ya kita masukkan saja di sini 50.000 contohnya, dan dia prosesnya sudah selesai. Lalu di sini enter aja ya, bayar dan dia lakukan enter. Di sini pos kasir, ini pos nota transaksi 2. Ini saya pakai PDF ya. Nanti kalau dia print, defaultnya print seperti tadi yang saya bilang, dia langsung ke print. Nah, di sini langsung di close. Nah, di sini dia tetap antriannya tetap masuk. Nah, untuk transaksional di sini biasanya masuk di sini ya, totalnya. Oke, total transaksi
yang sudah dilakukan dia akan tampil di sini. Nah, berikutnya di sini masih banyak fasilitas-fasilitas lainnya, yang laporan penjualan. Nanti bisa di standar saja ya, laporan penjualan dari tanggal ini kita bisa cek, ya, bisa kita print. Nah, kan ini kita lihat di sini nah di sini transaksi yang tadi. Lalu kalau kita lihat dari keluar ini laporan penjualan by date, kita bisa ambil di sini penjualan by date. Ya. Ini kita search. Nah ini dari SJ ya, penjualan dari SJ. Kalau di sini laba transaksionalnya by date. Nah, di sini kita bisa cek. Di sini kita bisa search ya, search dahulu. Nah di sini bisa kelihatan ya, total jualnya ini 121 ya, totalnya. Nah ini total labanya 7.980. Di sini masih laba kotor ya, laba kotor dari POS. Sama halnya kalau kita mau lihat dari laba kotor penjualan dari invoice. 8.300 dari invoice yang 29001 ini. Ini adalah kode nomor invoice-nya dan dia akan secara berurut ya. Oke. Demikian pembelajaran untuk tutorial mengenai penggunaan mulai dari registrasi sampai transaksional secara instan dan cepat tanpa harus membuat produk-produk. Nah, bila ingin Anda membuat produk sendiri, ya, masuk aja langsung tadi di menu yang saya informasikan kembali. Pada menu awal tuh di sini adalah pemilihannya, produknya adalah orders, ya, bukan material, bukan sembako. Pilihannya adalah orders. Industri usahanya adalah pilihannya orders. Selamat mencoba, silakan meregistrasi secara gratis. Kami dari Stick Plus mengucapkan terima kasih. Selamat mencoba. Salam Stick Jam.